sahabat priangan, Syahdan, di wilayah negeri Kupah berdiamlah seorang saudagar laki-laki. Ia sudah beberapa lamanya mendambakan kelahiran seorang anak, tetapi belum juga diperolehnya. Tuhan belum memberikannya kepada keluarga itu. Pada suatu hari ia berkata kepada istrinya, "Ya Adinda, sebaiknya kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita diberi Allah seorang anak laki-laki, aku akan memotong seekor kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kambing itu akan aku sedekahkan dagingnya kepada fakir dan miskin di dalam negeri Kufah ini." "Baiklah Kakanda." Dengan takdir Allah Ta'ala, istri saudagar itu pun hamil. Dan bukan buatan besar hati saudagar itu melihat istrinya demikian. Alkisah setelah sampai beberapa bulan lamanya, perempuan itu pun melahirkan seorang anak laki-laki yang terlalu baik parasnya. Saudagar itu menaburkan uang perak kira-kira 1.000 ringgit serta bersedekah kepada fakir dan miskin serta menjamu mereka untuk makan dan minum di rumahnya. Kemudian teringat pula olehnya akan nadarnya yang satu lagi yang belum bisa dijalankan, yaitu hendak memotong seekor kambing besar dan lebar tanduknya itu sejengkal. Dengan segera saudagar itu menyuruh orang untuk mencari kambing itu di dalam negeri Kupah serta menanyakan kepada sekalian orang, "Saudaraku, jika kalian dapat kambing itu, berapapun harganya, jangan ditawar lagi. Beli saja ya." Demikian pesan dari saudagar itu kepada suruhan-suruhannya. Beberapa orang suruhan dari saudagar itu pergilah mencari kambing di segenap kampung dan pelosok desa di negeri Kupah. Segenap pelosok negeri Kupah telah mereka telusuri, akan tetapi kambing yang dikehendaki oleh tuannya itu belum juga didapat. Mereka hanya melihat beberapa kambing yang besar, tetapi lebar tanduknya 3-4 jari jua. Demi didengar oleh saudagar akan kabar itu bukan buatan susah hatinya, dia menjadi bingung. Maka pikirnya, jika demikian, baiklah, aku akan mendapatkan sekalian penghulu di dalam negeri Kufah ini. Aku akan menanyakan kepada mereka, kalau nadarku itu boleh diganti dengan nadar yang lain saja, atau dengan kambing barang 10-20 ekor. Setelah itu ia pun berjalan hendak melaksanakan maksudnya itu. Tak berapa lama kemudian, sampailah ia ke rumah seorang penghulu, kemudian memberi salam. Kebetulan segenap penghulu di negeri itu sedang rapat di situ bermusyawarah. Dan penghulu yang tertua berkata kepada saudagar, "Hei saudagar muda, apa maksud tuan hamba datang ke tempat kami ini?" Saudagar menjawab, "Ya Tuan Kadi, besar juga hajat kami ini." Kemudian diceritakannya segala nadarnya serta dengan hal ihwalnya. Dan hal itu didengar oleh sekalian penghulu di sana. Mereka pun kemudian bermusyawarah untuk memutuskan perkara. Akhirnya dicapailah kata keputusan, dan yang tertua di antara mereka mewakili untuk berbicara. Saudagar muda, hendaklah tuan hamba cari juga kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal seperti nadar tuan hamba itu. Dimanapun carilah, karena kami sekalian tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain." Syahdan saudagar itu pun bermohon pulang ke rumahnya dengan amat duka citanya, karena ia tidak dapat terlepas daripada nadar yang sungguh pelik itu. Beberapa lamanya dengan hal yang demikian, maka pada suatu hari terdengar kabar olehnya bahwasannya di negeri Baghdad ada seorang raja yang bernama Sultan Harun al-Rasyid namanya. Beliau adalah seorang raja yang sangat adil serta sangat bijaksana. "Baiklah, aku akan pergi menghadap raja itu. Akan kutanyakan permasalahanku ini." Saudagar itu berkata dalam hatinya. Kemudian berangkatlah saudagar itu ke negeri Baghdad. Saudagar itu masuk ke dalam istana kerajaan menghadap Sultan Harun al-Rasyid. Dan kebetulan baginda ketika itu, beliau hadir di balariung istana. Demi dilihat oleh baginda bahwa ada seorang saudagar muda datang menghadap kepadanya, maka beliau pun berkata, "Wahai orang muda, engkau orang mana?" Saudagar menjawab, "Daulah tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Adapun hamba ini orang negeri Kufah, Paduka." Kemudian Raja Harun al-Rasyid juga berkata,
Anak muda, sekarang ini apa maksud dan tujuan engkau datang kemari ini? Apakah engkau hendak berdagang di sini? Sembah saudagar itu. Daulah tuanku yang mulia, hamba datang ini ialah hendak mengadukan hal hamba ke bawah duli yang dipertuan. Oh, begitu ya. Coba ceritakan apa halmu itu, supaya boleh kudengar. Sabda Baginda Harun al-Rasyid. Begini Paduka. Pada suatu hari, hamba berkata kepada istri hamba, bahwa sudah sekian lamanya hamba beristrikan dia, tetapi sampai sekarang belum juga kita beroleh seorang anak Paduka. Oleh karena itu kami berniat bernadar kepada Tuhan. Nadar kami itu, jika kami beroleh seorang anak laki-laki, kami akan memotong kambing yang besar tanduknya sejengkal. Begitu Paduka. Demikianlah tuanku yang mulia nadar hamba. Dan setelah itu diceritakan pula perihal bahwa ia sudah memperoleh anak dan bahwa nadarnya itu tidak dapat dipenuhinya walaupun sudah berusaha keras. Sebab kambing itu tidak diperolehnya dimanapun. Demikian tuanku nadar hamba. Dan setelah itu saudagar muda itu menceritakan pula perihal ia sudah mendapatkan anak itu, Tuhan telah memberikannya, dan bahwa nadarnya itu belum dapat dipenuhinya, sebab kambing itu belum diperolehnya. Ia juga menceritakan bahwa ia sudah mencari keadilan hukum kepada sekalian penghulu di dalam negeri, dan juga ke negeri lainnya. Setelah itu, saudagar itu berkata juga, Tuanku, demikianlah tuanku nadar hamba itu. Kemudian setelah itu saudagar muda menceritakan pula bahwa ia sudah mendapatkan anak itu, Tuhan telah menganugerahkan kepada keluarganya. Akan tetapi nadarnya itu belum dapat dipenuhinya, sebab kambing yang dimaksud belum diperolehnya walaupun sudah menugaskan suruhan-suruhannya ke berbagai pelosok. Ia mengatakan bahwa ia sudah mencari juga keadilan hukum kepada segenap penghulu di dalam negerinya dan juga penghulu-penghulu di negeri lainnya. Kemudian ia berkata, Paduka, oleh karena itu sudikah Paduka, sudikah kiranya duli Syah Alam menghukum perihal nadar hamba ini? Kemudian Sultan Harun al-Rasyid berkata, baiklah, InsyaAllah Ta'ala, dapatkah kita hukumkan? Datanglah engkau esok hari kemari ya. Baiklah Paduka. Setelah itu saudagar bermohon diri pulang ke tempat penumpangannya dengan suka hatinya. Alkisah Sultan Harun al-Rasyid berhari-hari dan bermalam-malam, ia sangat susah hatinya memikirkan tentang nadar saudagar itu. Beliau menjadi bingung, dengan apa hendak dipenuhi nadar itu? Terutama jika kambing itu tidak didapatnya. Akan diganti dengan yang lain? Tidak boleh. Karena itu merupakan keputusan berbagai penghulu atau ulama. Pada suatu malam, Baginda menyuruh memanggil segala kadi dan ulama di negeri Baghdad, juga orang-orang alim untuk berhimpun di balariung istana kerajaan. Setelah hadir sekalian mereka yang dipanggil, dikabarkan oleh Baginda segala pengaduan saudagar muda itu kepadanya, serta titahnya kepada mereka. Hei hambaku sekalian, apa timbangan hambaku akan perkara yang benar-benar pelik ini? Jika perkara ini tidak bisa diputuskan pada malam ini, niscaya aku akan memperoleh malu yang sangat besar oleh saudagar orang Kufah itu. Sebab aku sudah berjanji menyuruh dia kembali menghadap esok hari. Para ulama, juga orang-orang alim lainnya, semuanya duduk termenung dan terpekur mendengar apa yang dikatakan oleh Baginda Raja. Mereka tidak berkata-kata lagi. Tak berapa lama kemudian, salah seorang di antara mereka mengangkat kepalanya, kemudian berdatang sembah kepada Raja Harun al-Rasyid. Daulah tuanku Syah Alam, tiadalah hamba sekalian ini mendapat sesuatu hal, baik dalam kitab, baik pada akal hamba, dan tidak ada ketentuan bahwa nadar itu bisa diganti dengan hal yang lain, Paduka.
Mohon maaf, Paduka yang mulia. Demikian perkataan mereka mewakili semua yang datang. Setelah itu, mereka pun bermohon diri kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid dan masing-masing pulang ke tempatnya. Baginda pun masuk ke dalam istananya dan masuk ke peraduannya untuk beristirahat. Akan tapi Baginda Raja Harun al-Rasyid, dia tidak dapat tidur, sebab beliau memikirkan perkara saudagar muda itu. Hampir waktu subuh, Baginda Raja teringat akan kawannya Abu Nawas. Tidak ada seorang pun yang bisa dan tahu memutuskan perkara ini, melainkan Abu Nawas juga. Demikian pikir Baginda dengan sukacitanya. Kemudian beliau tidur sampai pagi hari. Setelah bangun, kemudian Baginda Raja Harun al-Rasyid bertitah kepada biduandanya atau kepada suruhan-suruhan istana. "Hei, biduanda, panggil segera Abu Nawas kemari." Demikian titahnya. "Daulat tuanku, titah tuanku hamba junjung tinggi." Setelah berkata demikian, berangkatlah titahan itu ke rumah Abu Nawas. Singkatnya, Abu Nawas pun datang ke istana Baghdad. Maka sabda Baginda kepadanya, "Abu Nawas, telah datang kepadaku seorang saudagar muda dari negeri Kufah." Kemudian dikabarkan segala hal perkaranya itu dari permulaan sampai kepada akhirnya kepada Abu Nawas. Nah, itulah permasalahannya, Abu. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini, Abu? Dan bagaimana jalan keluar dari persoalan pelik ini, Abu? Kemudian Abu Nawas pun menjawab dengan penuh hikmat, "Daulat tuanku Syah Alam, jikalau tuanku suka mendengarkan serta percaya kepada hamba, insya Allah mudahlah akal hamba akan menghukum dia. Janganlah tuanku bersusah hati. Sekarang ini boleh tuanku yang mulia untuk menyuruh bawa kemari saudagar muda dari Kufah itu, juga anaknya, dan seekor kambing yang besar, supaya lekas selesai perkara itu, Baginda." Demikian jawaban Abu Nawas sekaligus berisi perintah kepada Baginda melalui biduandanya. Tidak berapa lama kemudian, sudah banyak di istana Baginda yang hadir. Mereka orang-orang datang sengaja untuk mendengarkan keputusan apa kiranya dari perkara itu yang diberikan oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Saudagar Kufah itu pun telah hadir pula di balarium istana. Dengan segera Baginda Harun al-Rasyid bertitah kepada Abu Nawas untuk memutuskan perkara ini. Abu Nawas pun berdatang sembah kepada Baginda dan berharap supaya anak saudagar itu dibawa serta juga kambing besar seekor ke hadapannya. Orang-orang yang hadir di balarium istana kerajaan Baghdad mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas seperti itu. Mereka pun tercengang, heran, dan kaget. Apakah kiranya kehendak Abu Nawas itu? Seorang belum jua bisa menebaknya. Akan tapi saudagar muda Kufah itu teramat besar pengharapan hatinya. Kemudian ia bermohon kepada Baginda Harun al-Rasyid bahwa ia hendak pulang ke negerinya dahulu dengan maksud untuk menjemput anaknya beserta kambing yang terbesar di sana. Baginda Raja pun masuk ke dalam istananya dan semua orang masing-masing pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian daripada itu datanglah pula saudagar muda itu beserta istri dan anaknya serta kambing seekor yang besar ke negeri Baghdad. Mereka langsung menghadap Sultan Harun al-Rasyid di istana kerajaan. Setelah dilihat oleh raja, maka Baginda bertitah kepadanya, "Selamat datang, wahai engkau saudagar. Tunggulah sebentar. Aku akan kumpulkan dulu penghulu dan rakyat sekalian." Setelah itu kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas di rumahnya. Ketika diketahui oleh Abu Nawas bahwa ada orang yang menjemputnya, ia pun berbuat pura-pura sakit. Katanya ia tidak dapat berjalan. Hamba raja itu kembali menghadap Baginda Harun. Ia akan mengatakan perihal Abu Nawas seperti itu. Maka Baginda Raja segera bertitah, "Hei, engkau panggil juga dia. Bawa kemari dengan kereta." Akhirnya Abu Nawas datang dan kelihatan ia duduk di dalam kereta Sultan Harun al-Rasyid. Ya, dalam kereta raja. Kereta ditarik oleh 2 ekor kuda menuju ke istana kerajaan Baginda Raja.
Sesampainya di balariung istana, Baginda berkata kepada Abu Nawas, "Abu, mengapakah engkau lambat datang aku panggil?" Abu Nawas pun menjawab dengan penuh tajim, "Daulah tuanku, hamba lambat datang ini sebab hamba sakit kaki, Baginda." Baginda bersitah lagi, "Hei Abu Nawas, sekarang ini telah datang saudagar Kufah itu dengan anaknya, juga kambing yang besar itu. Cobalah engkau putuskan dengan hukuman yang benar." Abu Nawas pun menjawab, "Baiklah Paduka. Jika ada kurnia duli Shah Alam, bolehlah hamba hukumkan Baginda." Bukan main besar hati Baginda mendengar jawaban demikian dari Abu Nawas. Abu Nawas pun meminta agar anak saudagar serta kambing itu dibawa kepadanya. Maka dipegangnya jari tangan kiri kanak-kanak itu, kemudian dijengkalkannya ke tanduk kambing besar itu. Dengan takdir Allah Ta'ala, betul jengkal kanak-kanak itu lebarnya sama dengan lebar tanduk kambing itu. Baginda dan penghulu sekalian, juga orang-orang yang hadir di balariung istana kerajaan amat heran. Ya, mereka heran melihat dan memikirkan pekerjaan Abu Nawas yang cerdas itu. Maka sembah Abu Nawas, "Wahai tuanku yang mulia, hamba mohonkan ampun ke bawah duli Shah Alam. Adapun pada hemat hamba, tiadalah saudagar itu berkata, jika aku beroleh anak laki-laki akan aku potong kambing yang besar, dan lebar tanduknya sejengkalku, melainkan sejengkal saja. Nah, sekarang karena yang dinadarkan anak ini, jari kanak-kanak inilah yang akan hamba jengkalkan pada tanduk kambing itu, Baginda." Pun sampai tak ada selisihnya, Paduka. Jadi menurut hamba, bolehlah kambing itu disembelih untuk melepaskan nadar saudagar muda itu. Demikian pendapat hamba ini, tuanku. Jikalau salah pendapat hamba ini, silahkan hukumlah hamba tuanku Shah Alam, juga oleh tuan-tuan yang hadir di balariung istana kerajaan ini. Demikian kata Abu Nawas penuh keyakinan. Selanjutnya Baginda Harun al-Rasyid bersabda, "Baiklah, baiklah, dan benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tak sesuatu pun ada kesalahan. Itulah yang benar. Keputusan Abu Nawas benar adanya dan harus dilaksanakan." Mendengar apa yang diputuskan oleh Baginda Harun al-Rasyid, maka sukacitalah saudagar dan keluarganya, dan ia sangat senang mendengar apa yang diputuskan juga oleh Abu Nawas. Ia merupakan seorang tokoh yang sangat cerdik. Saudagar itu merasa lega karena ia sudah terlepas daripada nadarnya. Alkisah Abu Nawas pun diberinya uang 100 dirham. Dan setelah itu segera bermohon diri kepada Baginda Harun al-Rasyid pulang ke negerinya. Demikian teman budiman.